Mari kita belajar momen inersia. Sebelum kita mempelajari momen inersia, kita harus tahu apa definisi perkataannya itu. Yang kita ketahui, apakah itu momen? Apa? Puntiran atau putaran. Sedangkan inersia itu apa? Kelembaman atau kemalasan. Jadi apakah itu momen inersia? Apa? Kemampuan benda untuk mempertahankan gerak rotasinya. Oke. Ulangi ya. Momen inersia, kemampuan benda untuk mempertahankan gerak rotasinya. Kita perhatikan gambar di samping. Ini ada garis PG sebagai ini pusat putar. Di sini ada sebuah partikel dengan massa m. Jaraknya dari pusat putar itu r. Ukur jarak itu di sini itu harus didapatkan apa? Dari pusat putar itu harus tegak lurus. Ya, gampang itu. Kalau miring gini salah. Intinya harus tegak lurus. Oke. Kita telah mempelajari di kelas 10 masalah hukum 2 Newton. Pada hukum Newton 2 Newton ya, kita ketahui hukum 2 Newton apa? F sama dengan ma. Nah, F itu apa? F itu penyebab gerak benda translasi. Sedangkan m itu massa, a itu percepatan. Kayak begitu. Sekarang apabila F kali ma ini kita kalikan dengan r, akan didapatkan Fr ya, sama dengan ma kali r, sama ya. Ruas kiri kali r, ruas kanan harus kali r. Oke. Kita ketahui di dalam topik gerak melingkar bahwa a itu namanya percepatan linier, sama dengan percepatan sudut kali apa? Jari. Ya, di sini pakai r kecil sama r besar ya, nggak apa-apa. Ini sama. A sama dengan alfa r, kita masukkan ke sini menghasilkan m alfa r kali r. Oke. Berarti r kalikan r itu kita namakan apa? R kuadrat. Jadi m r kuadrat alfa. F kali r itu didapatkan tau. Tau itu momen gaya atau perbedaan torsi. Nah, mr kuadrat itu namanya I alfa. Ya, oke. Kita dapatkan bahwa gaya ini tadi penyebab gerak translasi. Sedangkan tau itu penyebab gerak rotasi. I-nya momen inersia, alfanya di sini percepatan sudut. Kalau kita bandingkan antara rumus di atas ini
dengan rumus di bawah ini akan mendapatkan persamaan rumus, hanya hurufnya beda, bentuknya sama ya. Penyebab gerak translasi F sama dengan MA, penyebab gerak rotasi sama dengan tau sama dengan I alfa, gitu ya. Ini untuk sebuah partikel. Partikel itu dianggap benda titik. Nah, benda titik itu tergantung dari sistem pembicaraannya. Oke. Kamu di atas bumi ini melihat dream itu bukan partikel. Dream itu besar. Ya. Gitu loh. Tapi apabila Anda dream itu kita lihat dari jarak jauh, Anda dari angkasa, itu sebuah titik. Bumi itu bisa besar apabila Anda di dalam bumi, karena besar sekali. Tapi kalau di luar angkasa, di sana jagat tanah, bumi itu sebagai titik. Ya, jadi titik itu ukuran yang sangat kecil dibanding semesta pembicaraannya. Oke. Momen inersia beberapa benda yang berputar pada poros yang sama merupakan jumlah seluruh momen inersia masing-masing benda. Ya, di sini momen inersianya kurang, ini garisnya, hurufnya, ini huruf, sini Q. Ya, pada sumbu PG ini batang, ini dia berputar nih, berputar begini. Pada sumbu ini ada berapa ini? N1, N2, N3. Ini berputar terhadap PG. Kan porosnya sama. Nah, itu momen inersianya adalah merupakan jumlah masing-masing. Itu. Jadi jumlah momen inersianya adalah I itu sama dengan I1 tambah I2 ditambah I3. Nah, I1 ini jadi M1 karena kan R1 kuadrat, jadi jaraknya dari sini loh, dari pusat ke benda M1 itu saya ingat di M1 R1 kuadrat. Nah, M2 nya jaraknya ini M2 kan R2 kuadrat, M3 nya ini jaraknya ini M3 R3 kuadrat. Momen inersia beberapa benda pejal. Apa yang dikatakan benda pejal? Benda pejal itu adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk karena faktor tekanan di luar, stabil gitu ya. Dan di sini ada batang silinder poros melalui pusat, batang silinder ya, melalui pusat perputarannya di tengah-tengah. Ini muter gini ya, ini poros, ini panjangnya L, maka momen inersianya I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Tolong rumus-rumus yang berada ini di sini, tabel ini kamu harus hafal ya, hafalkan. Batang silinder poros melalui ujung, kalau ini kan di pusat, kalau ini di ujung, pusat perturannya ini. I-nya itu sama dengan 1/3 ml kuadrat. Pelat besi persegi panjang poros melalui pusat, pelat besi. Pusat itu kalau ini kita tarik garis dari diagonal, perputarannya ini pusat. Ya, dirumuskan I sama dengan setengah M massa batang ini, A
dalam kalikan A kuadrat plus B kuadrat. A nya ini lebar, B nya adalah panjang. Momen inersia untuk silinder berongga. Silinder berongga itu ini tebal. Ini kan pusatnya melalui porosnya ini di tengah-tengah. R1 ini merupakan jari-jari dalam, R2 ini merupakan jari-jari luar. Jadi I nya setengah M massa silinder dikalikan R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Ya. Selanjutnya silinder pejal. Tapi nganunya di tengah-tengah ini, motong gini mutarnya. Ini dirumuskan I sama dengan setengah MR kuadrat. Silinder tipis berongga. Porosnya, perhatikan porosnya ini pas di tengahnya. Berarti tengah-tengah silinder. Nah ini pas motong kayak diameternya itu loh. Perbedaannya gambar itu. I nya inersianya I itu inersia MR kuadrat. Momen inersia untuk bola pejal, ini porosnya bola pejal ini bola berongga, I itu sama dengan 2/5 MR kuadrat. Ya, tadi ada kurang untuk silinder pejal, ditulis itu I nya sama dengan setengah MR kuadrat. Ini nek silinder berongga, I nya sama dengan MR kuadrat. Jadi tadi ya, tadi adanya MI sama MR kuadrat, yang pejal belum. Ini sekarang kita balik ke sini dulu. Bola pejal, pusatnya di tengah, pejal I nya 2/5 MR kuadrat. Nek bola tipis berongga, I nya 25 MR kuadrat. Dalam kasus benda tegar, apabila momen inersia benda berbagai pusat benda terhadap pusat massa IPM diketahui, pusat massa diketahui IPM, momen inersia benda terhadap sumbu lain yang paralel itu sejajar dengan sumbu pusat dapat dihitung dengan menggunakan teori sumbu paralel, yaitu I sama dengan E pusat massa ditambah MD kuadrat, dengan D itu jarak dari sumbu pusat massa ke sumbu paralel, dan M massa benda. Pada pembahasan di atas, di sini I pusat massanya diketahui. I pusat massa itu kan ketika diketahui I pusat massa itu berapa untuk batang panjang itu 1/12 ml kuadrat. Di ujung kamu sudah tahu tadi I nya sama dengan 1/3 ml kuadrat, benar apa ora? Dimana D nya ini ya, D nya itu jaraknya panjang semuanya kan L, berarti D ini setengah L. Yang tanyakan I nya berapa, I aksen ya, I aksen boleh, I1 boleh. Jadi I aksen itu sama dengan I pusat massa ya ditambah M D kuadrat. I pusat massa itu didapatkan 1/12 ml kuadrat. Ini M. Nah, D nya ini setengah L, setengah L kuadrat. Kita hitung untuk selanjutnya 1/12 ml kuadrat, ini M
setengah dikuadratkan itu 1/4 L kuadrat. Per ini 12/4 penyebutnya kita samakan tadi per 12 kan 1/12 ml kuadrat sini jadikan per 12 berarti atasnya 3 ml kuadrat. Kita jumlah 1 tambah 3 4 per 12 ml kuadrat. 4 bagi 12 itu seper 3 ml kuadrat itu ya, sama dengan tadi. Ini untuk buktikan gitu ya, untuk teorema sumbu sejajar untuk momen inersia.